Ila bitaqdimil ilmi, tidak akan mendapatkan ilmu dan ilmunya tidak akan manfaat kecuali dengan mengagungkan ilmu wa ahlihi dan ahli ilmu. Orang alim walaupun bukan gurunya kita agungkan karena di dalam pribadi dia ada ilmu. Wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi, mengagungkan guru ustaz, wa tauqiri dan menghargai serta menghormat guru. Itulah sebabnya kalau di pesantren kalau ada kiai lewat tak mau ngajar orang karena mengagungkan guru. Cuma kadang tidak seimbang, kadang iri ya. Kiai-kiai langgaran itu justru yang paling banyak jasanya pada anak-anak. Mengajarkan alif, ba. Itu kan ajar arangkan, terus nonton. Cuma penghargaan terhadap ini dengan kiai pesantren, maaf, itu kalah. Itu kan rekan guru alif. Mestinya pada beliau-beliau itu jangan sampai kalah penghargaannya terhadap kiai-kiai. Ya sama-sama lah, sama-sama. Pada mereka guru-guru ngaji di langgaran itu kita harus hormat. Pada kiai pesantrennya juga seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqullaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya ayyuhan nabiyyu taqullaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakiman wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana 'aliman hakiman wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabiran wa tawakkal 'ala Allah. Innallaha kana bima ta'maluna khabiran wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Wa ma ja'ala azwajakum allati yudhahiruna minhunna ummahatikum. Wa ma ja'ala azwajakum وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله يقول الحق ويهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
wa kana Allahu ghafurar rahima. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنهم وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وأعد للكافرين عذابا أليما. وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Karim, kita buka halaman 289 surah Taha ayat 115. Namun sebelum kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai ralat perbaikan terhadap keterangan saya pada hari Senin yang lalu. Yang pertama, tentang ayat yang terakhir turun, wahyu Allah yang terakhir turun, saya sebutkan ada di surah Ali Imran, tapi yang benar di surah Al-Ma'idah ayat 3. Coba bisa dilihat surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ralat yang pertama. Jadi bukan surah Ali Imran, tapi dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Ada ketemu Pak Haji? Biasanya yang sergap cari-cari begini tuh Pak Eko, tidak masuk kan? Itu ralat yang pertama. Karena keterangan-keterangan saya itu diunggah di dalam YouTube sehingga menyebar kemana-mana. Nah, lewat kesempatan pada hari Senin ini saya ingin meralat itu supaya tidak tumbuh, tidak rancu. Jadi ayat yang saya sebutkan sebagai ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah, yaitu ayat yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemarin saya sampaikan ada di surah Ali Imran, tapi yang benar ada di surah Al-Ma'idah ayat 3. Itu kaitannya dengan tauqifi. Tauqifi itu artinya penempatan wahyu Allah setiap kali turun
itu melalui petunjuk-petunjuk dari malaikat Jibril, yang tentunya malaikat Jibril sudah diperintahkan oleh Allah. Ayat ini taruh di situ, kumpulkan dengan ayat itu dan sebagainya dan sebagainya. Itu tauqifi namanya. Walaupun ada ayat yang paling akhir turun sesudah ayat itu. Cuma ayat yang terakhir turun itu tidak menyangkut soal hukum. Tidak menyangkut soal hukum halal dan haram. Hanya sifatnya mau'idhah saja. Misalnya seperti ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat yang paling akhir turun. Nah, sesudah al-yawma akmaltu itu ada turun lagi, tapi ayat yang turun paling akhir itu tidak menyangkut hukum, tidak menyangkut urusan halal dan haram. Tapi hanya peringatan, mau'izah hasanah. Sehingga menurut penelitian ulama, ayat al-yawma akmaltu itu adalah ayat yang menutup tidak adanya wahyu lagi yang turun tentang halal dan haram. Adapun yang paling akhir turun wattaqu yawman turja'una ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu adalah ayat yang berbicara tentang mau'izah hasanah, peringatan tentang hari kiamat, hari akhir dan sebagainya. Itu ralat yang pertama. Ralat yang kedua, ketika ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina itu turun. Kemarin saya sebutkan sahabat Abu Bakar yang menangis. Nah, setelah saya lihat kembali di kitabnya, itu sahabat Umar Ibnul Khattab yang menangis. Jadi begitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati yang secara kesimpulan menyebutkan bahwa Islam sudah sempurna, nikmat-nikmat yang diberikan kepada Rasulullah sudah sempurna. Nah, kemudian para sahabat itu gembira semua kecuali sahabat Umar bin Khattab yang menangis. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, ditanyakan kenapa menangis? Ya, karena idza tammal amru badan nafsu. Idza tamal amru badan nafsu, katanya Sayyidina Umar dengan ditanyakan oleh Rasulullah, kenapa menangis? Yang lain tertawa, senang kok. Kamu sendirian menangis. Jawabnya Sayyidina Umar, idza tamal amru badan nafsu. Apabila sesuatu itu sudah sempurna, itu pasti ada kekurangan-kekurangan di situ. Punya hajatnya sudah sempurna, konsumsinya sudah bagus, pengaturan tempat sudah bagus dan sebagainya. Masih ada yang kurang di situ. Kalau kita telisik, pasti ada yang kekurangan. Jadi idza tamal amru badan nafsu katanya. Apabila sesuatu urusan itu sudah sempurna, kelihatan sempurna, badan nafsu, maka akan kelihatan kekurangannya. Itu sebabnya Sayyidina Umar firasatnya sangat dalam sekali bahwa ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya itu menunjukkan Rasulullah sudah hampir wafat, sudah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diambil. Itu yang kedua. Yang ketiga, tambahan dari penjelasan saya tentang Hari Guru Nasional tanggal 25 November kemarin. Itu kan Hari Guru Nasional. Nah, ulang tahun PGRI ya Pak ya, Pak Haji. Ya, nah, karena berkaitan dengan Rabbi zidni ilma. Rasulullah diperintah untuk karena kesemsemnya ingin mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari wahyu-wahyu Allah itu. Nah, kemudian Rasulullah diperintah oleh Allah untuk berdoa, mohon tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, katakan Muhammad, zidni ilma, tambahkan kepadaku ya Allah ilmu pengetahuannya. Karena kemarin saya sampaikan ketika kita berbicara tentang ilmu, kita akan berbicara tentang guru. Karena yang menyampaikan ilmu itu guru. Oleh karenanya pada tanggal 25 November itu sebagai Hari Guru Nasional, saya cuplik di situ. Begitu tingginya nilai ilmu itu sampai beberapa hadis Rasulullah menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Yang ingin saya sampaikan, kalimat
yang dibuat, yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji ini menulis kitab namanya Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim. Yang artinya kitab ini mengajar orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, tuntunan maksudnya, tuntunan kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Beliau ini, Imam Az-Zarnuji ini menulis begini. Katanya Imam Az-Zarnuji, "Iklan ketahuilah olehmu, anna talibah ilma, sungguhnya orang yang sedang menuntut ilmu itu, la yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantaqi'u bihi, dan tidak bisa memanfaatkan bihi dengan ilmu itu, artinya ilmunya tidak akan bermanfaat. Illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahli, dan ahli ilmunya itu, ahli ilmu, mengagungkan ilmu. Nah, oleh karenanya sering saya sampaikan, kalau di Madura itu, kalau anak memberangkat ngaji, Qur'annya esokun. Nah sekarang kalau ada kiroat itu, kiroat ikro itu, bacaan kitab ikro, itu belember. Padahal di situ ada ayat, ada wahyu, ada firman Allah, belember. Nah, dulu ini kan, masalah esokun. Paling tidak di pangku begini, jangan kemudian dibawa kalian. Itu namanya mengagungkan ilmu. Ilmu apa saja. Matematika juga begitu. Jangan kemudian diduduki karena matematika kemudian ikut tajuin. Jangan, karena yang merintis ilmu matematika itu sudah otaknya bocah sudah. Yang menemukan ilmu yang pertama kali itu bocah otaknya, kepalanya bocah. Jadi perlu menghargai ilmu. Cuma ketika meletakkan ilmu antara kitab-kitab ilmu, antara Al-Quran yang pertama kali di atas, kalau ditumpuk ke atas Al-Quran, kemudian di bawahnya tafsir Al-Quran, di bawahnya itu tafsir yang terjemah, yang lebih banyak tulisan-tulisan Latinnya, kan ada tafsir Al-Quran yang terjemah itu di bawahnya lagi. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah kitab-kitab hadis, di bawahnya itu kitab-kitab fikih. Nah, di bawahnya itu lagi kitab-kitab berikutnya, ilmu-ilmu berikutnya. Jangan kemudian di atas Al-Quran ada matematika, nah boleh itu. Itu penghargaan pada ilmu, lebih-lebih itu merupakan kitab suci bagi umat Islam. Ila bita'zimil ilmi, tidak akan mendapatkan ilmu dan ilmunya tidak akan manfaat kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Orang alim, walaupun bukan gurunya, orang alim kita agungkan, walaupun bukan gurunya. Karena di dalam pribadi dia ada ilmu, begitu tingginya ilmu. Wa ta'zimil ustazi wa tawqirihi, dan tidak akan mendapatkan ilmu serta ilmunya tidak akan manfaat kecuali dengan mengagungkan guru, ustaz, wa tawqiri, dan menghargai serta menghormat guru. Itulah sebabnya kalau di pesantren itu, kalau ada kiai lewat, tak mau ngaji orang karena mengagungkan guru, mengagungkan ilmu. Nah, cuma kadang tidak seimbang, kadang iri ya. Kiai-kiai langgaran itu justru yang paling banyak jasanya pada anak-anak, mengajarkan alif, ba, itu kan ajar arangkan, terus nonton. Cuma penghargaan terhadap ini dengan kiai pesantren, itu kalah. Masih itu kan relakan guru alif. Mestinya pada beliau-beliau itu jangan sampai kalah penghargaannya terhadap kiai-kiai. Jadi perlu menghargai. Yang ngajarkan alif, yang ngajarkan buat berjam, niat sholat, bertaludun sholat berjam. Ini kayak gelangger, itu luar biasa jasanya. Kayak kereken tinggal apa ya, kalau pulang pesantren apa itu lo alim, kayak kereken guru ngaji langger. Tidak benar itu, tidak benar. Ya sama-sama lah, sama-sama. Pada mereka guru-guru ngaji di langgaran itu kita harus hormat, harus mengagungkan. Pada kiai pesantrennya juga seperti itu. Ya, kemudian. Nah itulah Bapak. Baik,
Kita lanjutkan. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Walaqad ahidna, ini ayat yang 115 ini ulangan saja. Walaqad ahidna, dan demi sungguh telah mengikat janji. Makna asalnya ahidah ini janji, mengikat janji. Tapi yang dimaksud di sini adalah memberi pesan, memberi wasiat. Walaqad ahidna, dan sungguh telah berwasiat kami, kata Allah, ila Adam, kepada Adam, min qablu, dari sebelum, dan sebelum makan larangan, buah larangan, atau sebelum keluar dari surga. Fanasiya, maka kemudian Adam lupa kepada janjinya itu, kepada pesan Allah itu lupa. Walam najid lahu azman, dan tidak kami dapatkan lahu kepada Adam azman, kepada kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat untuk membentengi diri, kuat menghadapi rayuan-rayuan iblis. Nah, kemarin saya sampaikan di awal, karena iblis itu dendam pada Nabi Adam, karena Nabi Adam setelah dilomba oleh Allah dengan iblis, Nabi Adam menang. Nah, kenapa? Karena iblis itu tidak diajari apa-apa oleh Allah, tapi Nabi Adam diajari. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam itu setelah ditantang oleh iblis, kemudian Nabi Adam diajari oleh Allah beberapa nama benda-benda. Ini penghapus, ini pulpen, ini cangkul, ini linggit, ini brojol. Ini diajari oleh Allah Nabi Adam. Sehingga setelah diadu, ternyata menang Nabi Adam karena sudah diajari duluan. Wa 'allama Adam al-asma'. Ini dendam dan mengancam si iblis ini. Nah, karena demikian ada ancaman dari iblis, kemudian Allah berwasiat kepada Nabi Adam agar supaya tidak memakan larangan itu. Karena oleh Allah, "Kula minha ragadan haitsu si'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Adam, kamu diam di sini bersama istrimu di surga. Sudah makan sekarang kamu, sesuka kamu makan sudah. Kata Allah di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarata, tapi Allah jangan dekat-dekat pohon ini, kata Allah. Itu pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jangan dekat-dekat pohon ini. Wala taqrabu hadhihi syajarata. Dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi sampai makan. Kalau sampai terjerumus memakan buah kuldi ini, kamu akan menjadi orang yang zalim, kata Allah. Nah, ini Nabi Adam lupa terhadap pesan Allah itu. Wa nasiya wa lam najid lahu azma. Walaupun begitu, kita tidak boleh kemudian menyatakan Nabi Adam itu bermaksiat. Tidak boleh mengatakan bahwa Nabi Adam itu telah berdosa, telah berbuat maksiat. Tidak. Karena sesungguhnya peristiwa-peristiwa itu merupakan skenario Allah. Karena Allah di awal sudah menginginkan untuk menempatkan manusia di muka bumi. Cuma skenario-nya diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebelantaran. Apa bahasa Jawanya? Lantaran itu ya. Sama, lantaran ya. Jadi lantaran Nabi Adam makan itu kemudian dikeluarkan, kemudian ditempatkan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu skenario memang. Jadi ada sutradaranya Allah memang dihendaki seperti itu. Cuma itu lantaran Nabi Adam dengan Ibu Hawa memakan larangan, melanggar. Tapi bukan maksiat. Khilaful aula namanya. Khilaful aula. Setelah berdoa menyatakan mengaku salah Nabi Adam itu di surga, kemudian selalu membaca doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana dzalamna anfusana, itu yang terus dibaca. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kita juga meniru bapak kita itu sering baca itu. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami telah berbuat dolim kepada diri kita. Kenapa kita disebut berbuat dolim pada diri kita? Ya karena diri kita dijerumuskan masuk neraka. Itu kan dolim, berarti kita terhadap diri kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberi ampun kepada kami, wa tarhamna, dan membelasi engkau kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu kita baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kemudian dilakukan sama anak-anak itu. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu artinya itu penyesalan Nabi Adam di surga, pengakuan salah dari Nabi Adam di surga kepada Allah karena melanggar makan buah kulti itu. Nah, kemudian dimaafkan oleh Allah, tapi pemaafan Allah itu tetap Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ditempatkan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu skenario Allah seperti itu. Tujuannya apa? Untuk dijadikan wakil Allah di muka bumi Nabi Adam itu. Karena Nabi Adam itu ditujukan untuk memakmurkan dan memberi kemaslahatan di muka bumi, maka perlu pengembang biakan manusia. Nah, kemudian Nabi Adam dikawinkan dengan Ibu Hawa. Akhirnya Ibu Hawa itu 40 kali lahir. Coba bayangkan. Kalau orang sekarang lahir 40 kali itu gimana? Suak mungkin ya. 40 kali lahir. Setiap satu kali lahir kembar. Dan kembarnya laki perempuan. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Kemudian kawinnya kawin silang. Jadi yang lahir pertama lakinya kawin dengan perempuan yang kedua, yang lahir kedua. Yang perempuan kedua lahir pada kawin dengan orang laki yang pertama. Begitu silangnya. Itulah sebabnya karena Qabil dan Habil itu dikawinkan dengan saudara kembarnya yang kedua itu jelek, kemudian iri sama Qabil. Iri sama Habil, Qabil yang melanggar itu. Jadi begitu. Kenapa sampai begitu? Sampai kembar-kembar terus dan melahirkan hamil 40 kali. Supaya cepat berkembang biak manusia. Tujuannya itu. Tujuannya. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala merancang kehidupan ini. Menciptakan langit bumi, kemudian menciptakan manusia dikawinkan dengan Nabi Ibu Hawa, kemudian melahirkan dan lahirnya 40 kali. Supaya cepat berkembang biak manusia. Karena demikian budaya mulai dari awal, kebudayaan manusia mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai kepada Nabi kita, itu terus berkembang maju. Pada zaman Nabi Adam belum, mungkin nggak ada yang landep-landep. Zaman batu, kemudian zaman perunggu, itu saja kan belakangan saja. Mungkin dulu seperti apa? Kalau ingin mempertahankan hidupnya, mata pencahariannya apa? Kita dapat membayangkan sekarang. Jadi perkembangan budaya dan peradaban manusia terus mengalami kemajuan. Yang terakhir kemajuan itu memuncak ketika Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Oleh karenanya kitab sucinya yang up to date terus berlaku sampai akhir masa. Kitab suci Islam itu, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Karena menghadapi manusia yang sudah begitu maju, sudah bisa terbang kemana-mana. Pada zaman Nabi Adam kita nggak bayangkan, nggak ada pesawat-pesawat. Jadi Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu intinya karena skenario Allah menghendaki agar supaya Allah menaruh petugas wakil dari Allah di muka bumi untuk tujuan kemakmuran dan kemaslahatan bumi. Oleh karena itu, maka Allah sangat membenci terhadap kerusakan,
terhadap pengrusakan sangat membenci Allah. Yang sangat dibenci itu adalah Allah. Yang pertama, memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Kalau tidak sempat silaturahim tidak masalah, asalkan di dalam hati tidak ada niatan untuk memutus. Karena terbatasan atau sakit misalnya, kemudian tidak sempat silaturahim. Itu tidak kemudian dicap oleh Allah sebagai memutus silaturahim. Yang memutus silaturahim itu musuh-musuhan, dekat, tapi kemudian tidak datang. Hatinya memusuhi dia, memutus persaudaraan. Itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan cara apapun yang sifatnya merusak, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dia ikat janjinya. Bapak, karena Nabi Adam itu dinilai oleh Allah telah melanggar, walaupun kita tidak boleh kemudian Nabi Adam tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu ada 2 ayat yang mengesankan begitu manusia melanggar jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, begitu manusia berbuat pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah, itu menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat misalnya di dalam surah itu Al-Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata. Ketika berada di surga, Allah berfirman, wa la taqraba hadhihi syajarata. Hadhihi syajarata. Ini ketika Nabi Adam masih berada di surga, dekat dengan Allah. Karena hadihi itu kata isyarat dekat. Ini dekat kan? Kalau jauh itu kan jauh. Kalau ini ketika Nabi Adam masih berada di surga, Allah menyebut wala taqrabu hadihi syajarata. Jangan dekat-dekat kepada pohon ini. Berarti dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu Nabi Adam melanggar, mendekati dan memakan buah daripada pohon ini, alam anhakuma antil kumas sajarata. Tidakkah aku telah melarang kepada kalian berdua antil kumas sajarata, dari pohon itu? Sudah menunjuk itu. Berarti menjadi jauh jarak antara Allah dengan manusia, dengan Nabi Adam, termasuk dengan kita. Ketika kita berbuat salah, melanggar kepada Allah, asalkan acaranya dekat, menjadi jauh. Berbuat maksiat semakin jauh, semakin jauh. Kalau maksiat ini tidak kita tobati, semakin jauh terus. Nauzubillah min dzalik. Pada saat nyawa kita dicabut, dalam keadaan sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut kemudian su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi begitu pengetahuan kita yang perlu kita lengkapi dan gunakan tentang proses manusia di atas ini. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Wa qulna, dan ingatlah engkau wahai Nabi Muhammad, termasuk kita juga perintahkan oleh Allah untuk mengingat-ingat itu. Idqulna lil malaikati, ketika kami berfirman lil malaikati, kepada malaikat. Apa firman Allah kepada para malaikat? Usjudu li Adam, hendaklah kalian bersujud dengan sujud penghormatan. Bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Dari sini kemudian ketika kita dalam upacara bendera misalnya, kemudian hormat bendera, itu tidak masalah karena bukan persembahan di situ. Penghormatan sebagai identitas kebangsaan dan kenegaraan kita. Masih ada saja orang-orang nyeletuk itu menghormat bendera, syirik, itu kan terlalu dangkal cara berpikirnya. Malaikat saja diperintahkan oleh Allah untuk sujud, tapi sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan, bukan sujud menyembah, bukan, tapi sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Usjudu, hendaklah kalian bersujud li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka kemudian para malaikat itu bersujud tanpa jeda. Jadi begitu Allah memberitakan, langsung malaikat itu sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Illa iblis aba, kecuali iblis aba, enggan iblis itu untuk bersujud. Ini karena kesombongan saja. Setelah ditanyakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ngapain aku bersujud pada Adam?
Aku diciptakan dari api, kata iblis. Sedang Adam diciptakan dari tanah, dari lumpur. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku min narin dari api. Iblis itu memang diciptakan dari unsurnya ada unsur api. Karena demikian, kalau kemudian manusia yang dari debu, yang dari tanah itu, kemudian kemasukan setan marah-marah, itu karena api. Jadi panas ini kalau marah-marah. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam min tinin dari tanah, dari lumpur. Adam merasa bahwa api itu lebih baik nilainya daripada tanah. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita rinci, jelas masih lebih banyak tanah kebaikan-kebaikannya dibanding api. Tanah bisa menyuburkan, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, dan dari tanaman itu kita bisa memanfaatkan yang luar biasa, memanfaatkan banyak hal yang luar biasa dari tanah itu. Dari bumi kemudian kita tumbuh tanaman-tanaman yang padi, yang sayur-mayur, yang buah-buahan. Dari situ kemudian kita memanfaatkan. Tapi kalau api lebih banyak rata-rata membahayakan. Ya ada manfaatnya untuk buat api unggun, untuk menghangatkan diri. Tapi kalau dibandingkan manfaat antara api dengan tanah, itu masih jauh lebih banyak tanah manfaatnya. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Faqulna, maka kami berfirman pada Adam ketika iblis tidak mau bersujud, walaupun hanya sujud penghormatan kepada Nabi Adam, maka Allah kemudian berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, inna hadza, sungguhnya ini, artinya iblis maksudnya, aduwwun laka, adalah musuh laka bagi kamu, wali zaujika, dan musuh bagi istri kamu. Waspada itu, kata Allah. Ini buktinya tidak mau disuruh bersujud, sujud penghormatan kepada engkau, iblis tidak mau. Awas, ini musuh bagi kamu dan musuh bagi istri kamu. Coba bayangkan, masih di surga ini sudah diingatkan oleh Allah bahwa iblis dan setan itu adalah musuh bagi kita. Akhirnya iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Karena iblis merasa disudutkan, dikucilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis ini dengan anak cucunya, nah itu bersumbar, awas, saya goda manusia itu sampai kiamat. Dan iblis setan itu enggak mati-mati. Terus berkembang. Kalau manusia kan mati-mati. Adullaka walizaujika fala yukhrijannakuma, maka sekali-kali janganlah sampai mengeluarkan iblis. Fala yukhrijannakuma, maka sekali-kali janganlah mengeluarkan iblis kuma kepada kalian berdua, Adam dan istrinya, minal jannati, dari surga, fatashqa, maka akibatnya engkau akan menderita. Jadi ini kasus ini masih ada di surga Nabi Adam. Ini Adam, iblis ini tidak mau sujud kepada engkau. Padahal yang saya perintahkan itu bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan, tidak mau. Awas, ini musuh kalian, musuh kamu Adam dan juga musuh istrinya. Jangan sampai iblis ini menjadi sebab kamu keluar dari surga ini. Jangan sampai iblis itu menggoda, merayu engkau, dan kemudian kamu terlena dengan rayuan dan godaan iblis itu. Kalau kemudian kalian terpedaya, terlena dengan rayuan iblis dan setan itu, fatashqa, maka engkau akan keluar dari surga dan kamu akan menderita di dunia. Ternyata menderita kan? Setelah keluar dari surga, ditempatkan di atas bumi, susah payah, cari penghidupan, cangkul, nanam, dan sebagainya. Susah payah. Padahal di surga tidak usah kerja. Semua dijamin oleh Allah, disediakan dengan sempurna oleh Allah di surga. Mau makan silakan, sebagainya, bersenang-senang silakan. Oleh karenanya yang diwanti-wanti oleh Allah, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, fala yukhrijannakuma, maka sekali-kali janganlah iblis dan anak cucunya itu mengeluarkan kalian berdua, Nabi Adam dan istrinya, minal jannati, dari surga, fatashqa, maka akibatnya kalau kemudian engkau keluar dari surga, fatashqa, akan menderita hidup di atas bumi.
Tapi lagi-lagi ini skenario dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia untuk memakmurkan bumi dan berbuat kemaslahatan di atas bumi memang harus bekerja keras dengan menanggung derita, kecapean, sakit, kesel, payah di atas bumi seperti itu. Tidak ada yang gratis, harus bekerja keras. Atas kok innalaka alla tanju'a fiha wa la ta'ra wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim niltu yati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim niltu hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya baru akan tanya tadi ada. Iya. Aduh, teman. Ketika Nabi Adam iblis disuruh sujud ke Nabi Adam sebagai kehormatan, termasuk malaikat sujud. Di sini ada dua pendapat ulama. Justru itu mau saya terangkan tadi, cuma karena belajar sudah setengah 6, jadi nggak jadi. Nah, ini ada yang pertanyaan. Sebetulnya pernah saya sampaikan ini. Jadi di dalam tata bahasa Arab itu ada namanya istisna. Istisnaun. Istisnaun ini artinya pengecualian. Biasanya menggunakan illa. Di situ fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis, ada kan illa? Ini namanya pengecualian. Fasajadal malaikatu, maka kemudian langsung para malaikat itu bersujud ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, illa iblis, kecuali iblis. Ulama ada mengatakan illa ini ada muttasilun dan ada munqati'un. Jadi pengecualian itu ada yang disebut sebagai pengecualian muttasil, bersambung. Kalau bersambung berarti iblis termasuk daripada kelompok malaikat. Tapi kalau kemudian istisna ini disebut istisna munqati, yang terputus, iblis bukan termasuk kelompok malaikat tapi makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma akrab dengan para malaikat. Karena iblis ini bodoh luar biasa. Sebelum bermaksiat pada Allah, sebelum ingkar terhadap perintah Allah,
Ibadahnya luar biasa juga iblis. Tergantung. Kalau kita, tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa istisna ini adalah istisna mungkoti. Artinya tidak menyebut, tidak berpandangan bahwa iblis termasuk malaikat, tidak. Tapi makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma akrab bergaulnya dengan para malaikat. Sehingga masuk dalam kelompok malaikat walaupun tidak termasuk malaikat. Jadi itu maksudnya. Jadi dalam memahaminya seperti itu. Sebab kalau kemudian disebut menggunakan istisna muttasil, maka berarti iblis itu termasuk malaikat. Masa malaikat durhaka pada Allah kan tidak mungkin. Yang di dalam ayat lain disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat pada Allah. Wa yaf'aluna ma tu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Kalau sejak awal diciptakan malaikat itu baca tasbih seperti kemarin saya sampaikan, subhanallah, 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 terus sampai kiamat. Kalau diperintah oleh Allah sejak di awal ciptaannya kemudian membaca tasbih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kiamat tuh baca tasbih terus malaikat. Bagaimana kemudian melanggar perintah Allah? Dari argumen-argumen ini ulama mengatakan istisna-nya ini adalah istisna munqati, yang terputus, tidak nyambung. Nyambung itu artinya illa kecuali iblis termasuk kelompok malaikat. Itu ya namanya istisna-nya istisna muttasil. Kalau yang munqati, yang terputus, malaikat iblis itu tidak termasuk kelompok malaikat, tapi ciptaan makhluk lain yang akrab bergaul dengan malaikat. Kemudian dikategorikan bagian dari malaikat. Sudah maksudnya? Apa itu? Saya betul-betul tidak mengerti. Oh iya iya. Terus ketiga-tiganya ini di surga semua. Oh iya. Dan sekarang kalau iblis dengan Adam keluar, posisi malaikat sekarang masih di surga kan? Iya, dan di mana-mana malaikat itu sesuai dengan tugasnya Allah, tugas-tugas minta Allah, menjaga langit. Ada tugas-tugasnya kan macam-macam. Nah, tugas-tugas itu karena malaikat itu makhluk halus ya, makhluk gaib, kita nggak tahu ada di mana. Ya di sini juga ada yang ikut ngaji ini malaikat. Ada. Seperti sholat subuh ada yang ikut berjamaah. Kenapa saya katakan sholat subuh berjamaah itu pada malaikat itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengaplus malaikat itu, malaikat petugas jaga siang, setelah mau pulang ke markasnya diganti dengan penjaga malam, itu ketemu di sholat subuh. Sama dengan ajudan pas pampres ya, pasukan penjaga presiden. Kan aplusan itu. Ada yang tugas malam, ada yang tugas siang. Nah, tugas pertemuannya di pagi kan, ya Bang Ustaz? Pergantiannya di pagi ya. Pergantiannya, jadi jaga-jaga malam kembali ke markasnya diganti dengan yang penjaga siang. Begitu malaikat juga menjaga alam ini. Aplusan, ketemunya di sholat subuh. Ikut berjamaah sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu, ada sholat subuh, masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Malaikat penjaga malam mau keluar dari tugasnya, mau ke asramanya kembali, kemudian diganti dengan malaikat penjaga siang. Ya, Terima kasih. ya, ya. Memahami. Ya, baik. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallam.